4A. Neraca perdagangan atau balance of trade. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam satuan moneter. B. Neraca pembayaran atau balance of payment. Balance of payment adalah perbedaan antara total pembayaran pada negara lain dan total penerimaan dari negara lain. C. Nilai tukar atau exchange rate. Setiap negara di dunia memiliki mata uang sendiri. Apabila terjadi perdagangan barang antar negara, masing-masing negara tidak dapat menggunakan mata uangnya sendiri. Nilai tukar mata uang suatu negara ditukarkan dengan mata uang negara lain disebut dengan kurs. D. Keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut terjadi apabila negara dapat memonopoli suatu produk atau dapat memproduksi dengan biaya produksi terendah. Keunggulan komparatif terjadi apabila negara memproduksi suatu barang atau jasa lebih baik daripada negara lain. 5. Karena banyak perusahaan yang kini telah merambah pasar internasional agar mendapatkan keuntungan, adapun keuntungan yang diharapkan adalah 1. Profit potensi, 2. Profit margin, 3. Established demand, 4. Raw material, 5. Teknologi, 6. Production efficiency. 6. 1. Bahasa. Bahasa merupakan hambatan yang bersifat klasik. Kendala tersebut biasanya diatasi dengan memberikan kemampuan bahasa bagi manajer-manajer internasionalnya atau memakai jasa penerjemah. 2. Adat budaya. Budaya dan adat berbeda antar negara akan dapat menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis. 3. Kurs. Kurs dapat menjadi masalah potensial dalam perdagangan internasional. Masalah timbul apabila terjadi perubahan nilai kurs. 4. Politik dan proteksionisme. Dewasa ini negara-negara di dunia didorong untuk melakukan perdagangan bebas. Kondisi ekonomi, inflasi, dan resesi seringkali dijadikan alasan bagi suatu negara untuk menerapkan proteksionisme secara legal dengan menggunakan bea masuk, kuota, dan embargo. 7. Ada 3 lembaga internasional yaitu 1. The World Bank. Bank Dunia adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1946 untuk meminjamkan uang pada negara sedang berkembang dengan bunga yang rendah. 2. IMF atau International Monetary Fund didirikan di Bretton Woods, Amerika Serikat tahun 1946. Industri ini membantu negara-negara di dunia untuk mengelola nilai tukar mata uangnya terhadap valuta asing dengan menstabilkan nilai tukar dalam perekonomian dunia. 3. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. GATT adalah perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral yang berbentuk lembaga dengan tujuan A. Memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas dan menstabilkan sistem perdagangan internasional. B. Memperjuangkan penurunan dan penghapusan tarif bea masuk serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya. 4. WTO, World Trade Organization. WTO adalah organisasi perdagangan dunia untuk menggantikan kedudukan GATT. Organisasi ini mendorong perdagangan bebas dengan berusaha menurunkan bea masuk. Organisasi ini juga menyelesaikan sengketa dagang antar negara. Aliansi-aliansi ekonomi. 1. AFTA, ASEAN Free Trade Area, beranggotakan negara-negara ASEAN. Kawasan ASEAN akan dijadikan kawasan perdagangan bebas mulai tahun 2003. 2. NAFTA, North American Free Trade Area, adalah perjanjian perdagangan untuk menggabungkan secara permanen pasar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Karena hambatan AD, Kanada telah dieliminasi dengan perjanjian perdagangan bebas antar mereka. 3. Masyarakat Eropa atau European Community, beranggotakan sebagian besar negara-negara Eropa Barat seperti Belgia, Belanda, Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Luksemburg, Prancis, Portugis, dan Spanyol. Ibu kota ME berkedudukan di Brussels, Belgia. Berdirinya ME membawa dampak besar bagi perekonomian dunia. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.